Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebaikan bagi kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu, menyambung dari video sebelumnya terkait tentang pembuatan RHK di PMM. Nah, sekarang bagaimana cara membuat jadwal atau jadwal observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah nanti yang akan berkunjung langsung ya ke kelas melihat atau mengobservasi pembelajaran ibu gurunya. Nah, tentunya di sini harus membuat jadwal terlebih dahulu dan ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh guru di PMM. Nah, setelah Bapak Ibu sebagai guru login ke PMM dengan tentunya menggunakan akun Belajar ID ya. Nah, silakan diklik pengelolaan kinerjanya. Nah, di pengelolaan kinerja di sini ada 3 tombol biru ya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu klik adalah cek langkah observasi. Nah, di sini ada beberapa tahap ya yang belum Bapak Ibu lakukan. Di sini masih abu-abu. Nah, berarti di sini ada hal yang belum diselesaikan. Nah, makanya di sini yang berwarna biru cuma ada 1 kolom. Nah, kita klik yang berwarna biru ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan melakukan langkah-langkah persiapan observasi yang tentunya ini sesudah dilakukan diskusi dengan atasan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru melakukan diskusi dulu dengan ibu kepala sekolahnya atau bapak kepala sekolahnya untuk menentukan beberapa hal. Nah, terkait dengan kesepakatan yang akan dibahas dalam kesempatan ini. Yang pertama itu silahkan Bapak Ibu memilih target perilaku yang akan diobservasi nanti. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, bahkan ini pilihannya juga maksimalnya 3. Jadi Bapak Ibu boleh memilih salah satu, boleh memilih 2, atau misalkan memilih ketiga-tiganya, tergantung kesiapan Bapak Ibu ketika nanti dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kalau misalkan mau menceklis 1 juga boleh. Misalkan di sini Ibu Dinia gitu ya, ini sebagai contoh saja ya, memilih yang menjadi target perilaku yang akan diobservasi langsung nanti oleh kepala sekolahnya, bahwasanya Bu Dinia nanti melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, itu ya. Nah, lalu apa saja upaya untuk mempelajari target ini? Nah, silahkan Bapak Ibu dituliskan. Ini sebagai hasil kesepakatan dengan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Jadi, indikator untuk melakukan komunikasi positif itu hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Bu Dinia itu yang nantinya diharapkan dilaksanakan gitu ya. Nah, misalkan di sini guru sering misalkan ya menyapa anak atau peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, itu kan guru sering menyapa anak juga termasuk indikator, salah satunya indikator dalam menjalin atau melakukan komunikasi secara positif. Terus kalau di PAUD itu misalkan guru sering, nah seperti itu ya, mengajak anak-anak untuk tanya jawab. Nah, seperti itu. Terus misalkan bercakap-cakap tentang pengalaman atau apalah gitu ya. Nah, itu sebagai contoh gambaran ya, gambaran minimalnya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan saat nanti di observasi yang menjadi target perilaku gitu ya. Nah, selanjutnya jadwal. Nah, jadwal di sini tentunya sudah hasil komunikasi, hasil kesepakatan dengan Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah ya. Jadi tidak membuat sendiri ya. Nah, misalkan nanti kepala sekolahnya akan mengobservasi Dinia di kelasnya itu dilakukan tanggal 29 misalkan ya, bulan Februari 2024. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kenapa ya? Nah, seperti itu. Terus di sini
jenjangnya jenjang apa? Contoh di sini PAUD. Terus kelasnya misalkan berarti kelas PAUD. Ini mata pelajarannya dikosongkan kalau di PAUD. Nah, di sini catatan lain itu silahkan diisikan dengan jam observasi. Tanggal 29-nya itu jam berapa gitu ya. Di sini misalkan pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Nanti yang diisikan. Nah, lalu di sini ada dokumen RPP atau modul ajar. Nah, silahkan Bu Dinia mengunggah RPP yang akan dilakukan pada tanggal 29 bulan Februari. Jadi bukan RPP 1 tahun ya. Nah, jadi RPP yang pada hari itu nanti yang akan diobservasi. Nah, diklik lalu di sini kalau misalkan ada di bukti karya ya tinggal ambil karyanya. Kalau misalkan dokumen RPP-nya ada di laptop, nah kita klik yang bagian atas. Nah, unggah dokumen. Nah, misalkan di sini unggah dokumen, dicari. Nah, misalkan modul ajarnya itu misalkan yang ini ya. Nah, ini ukuran dokumen lebih dari 10 MB. Nah, berarti nanti itu harus dikompres dulu ya, Bapak Ibu. Jangan sampai melebihi 10 MB. Nah, ini berarti ini sudah ya, sudah terunggah. Nah, berarti nanti ini, kalau sudah semuanya diisi, nah, jika sudah seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf ya, tadi kelewat ini mata pelajaran, misalkan ini PAUD, ya kita tulis lagi PAUD ya. Nah, baru di sini akan muncul kumpulkan. Ya, kumpulkan karena di sini sudah tidak ada yang terlewat ya. Nah, klik kumpulkan. Nah, kumpulkan dokumen. Nah, kalau mau misalkan mencek ulang ya, mau cek ulang silakan. Mau misalkan langsung ini udah benar nih, udah benar semua, tidak ada revisi. Nah, kita klik kumpulkan. Oke. Nah, jika tadi sudah mengklik kumpulkan, nanti tampilan PMM Bapak Ibu Guru akan berlanjut ke langkah berikutnya. Tadi kan ini muncul warna biru karena di sini sudah kita lakukan, sudah menginput apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ini sudah checklist gitu ya. Artinya tahap yang pertama sudah Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya tahapan kedua yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Jadi nanti pas tanggal 29 Februari 2024 nanti Ibu Dinia akan diobservasi oleh Ibu Kepala atau Bapak Kepalanya gitu ya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, setelah gurunya melakukan penginputan data seperti yang saya sampaikan tadi, barulah Ibu Kepala atau Bapak Kepala Sekolah melakukan penilaian observasi. Nah, jadi pas nanti melakukan observasi di kelas, Bapak Ibu Kepala Sekolah login dengan menggunakan akun Belajar ID dan di pengelolaan kinerja di sini ya, ini ada ya khusus Kepala Sekolah. Nah, lakukan penilaian. Nah, di sini ada dua tombol yang berwarna biru, cek daftar guru dan kumpulkan. Kalau kumpulkan nanti ya, misalkan yang dilakukan di sini adalah untuk melakukan penilaian kepada guru. Cek daftar guru. Nah, misalkan di sini ibu gurunya mau mengobservasi siapa, misalkan Bu Dinia. Klik nilai. Karena memang hari ini misalkan tanggal 29 Februari pas gitu ya, bertepatan dengan waktu atau jadwal observasi yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, klik nilai. Nah, di sini untuk kelengkapan dokumen nanti ya, setelah gurunya mengupload dokumen-dokumen yang memang diperlukan sesuai dengan RHK yang sudah dibuat. Nah, yang pertama diklik adalah klik nilai. Nah, sesudah mengklik nilai, nah di sini kita klik untuk meneruskan penilaian kepada ibu guru. Nah, ini di sini sebagai ibu kepala ya, ibu kepala sekolah. Tadi sebagai catatan, ibu kepala sekolah ini sedang menilai Ibu Dinia. Nah, di mana Ibu Dinia di dalam praktik kinerja yang menjadi fokus observasinya kan tadi mengkliknya cuma satu indikator ya. Nah, di sini yang menjadi catatan Bapak Ibu kepala sekolah. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif.
Nah, ini yang harus menjadi fokus observasi. Jadi ibu kepala sekolahnya itu fokus ke hal ini, ya, yang menjadi targetan perilaku bulimia yang akan dikembangkan. Nah, upaya untuk mempelajarinya apa? Nah, di sini jadi bulimia itu apakah muncul sering menyapa anaknya, terus mengajak anak-anaknya untuk tanya jawab dan bercakap-cakap. Nah, ini ya. Jadi nanti dilihat saat observasi di dalam kelas. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memberikan penilaian, ya, karena di sini ada 3 indikator, sedangkan yang difokuskan oleh Budinia cuma 1 indikator, berarti cuma poin 1 saja yang dinilai. Poin 2 dan 3-nya kita abaikan. Misalkan di sini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, sama ya. Misalkan ternyata hasil penilaian ibu kepala sekolahnya ini ya ada dilakukan tapi belum efektif. Nah, jadi Bapak Ibu kepala sekolah silahkan lihat catatan di sini. Ini ada keterangannya ya. Kalau misalkan nilainya belum dilakukan, nah berarti ibu gurunya belum belum mencapai apa yang diharapkan. Terus misalkan nilainya sudah dilakukan tapi memang belum efektif. Nah, berarti ini dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran, gitu ya. Jadi misalkan apa yang dilakukan Budinia ini sudah dilakukan tetapi belum mempengaruhi ke pencapaian tujuan pembelajarannya. Nah, berarti nilainya dilakukan tetapi belum efektif. Kalau ternyata hasilnya oleh guru dia itu betul-betul melakukan dan memang efektif apa yang disampaikan, apa yang dilakukannya saat observasi itu, nah berarti nilainya dilakukan dan efektif. Itu ya sebagai contohnya. Nah, ini sebagai contoh saja, misalkan di sini berikan contoh dilakukan tapi belum efektif. Kenapa? Nah, Bapak Ibu harus memberikan catatan di sini, perlu ya, harus diisi. Nah, di sini ada 0,250 berarti tidak melebihi kata-katanya melebihi dari 250 huruf ya. Nah, di sini misalkan kenapa ini Budinia pada sudah melakukan tetapi belum efektif, belum bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Oh, ternyata misalkan ini sebagai catatan ya, bebas. Jadi ibu kepala itu memberi catatan di sininya bebas sesuai hasil observasi. Misalnya guru belum menjalin komunikasi misalkan gitu ya secara aktif kepada semua anak, karena misalkan ibu guru tersebut menjalin komunikasinya cuma dengan anak yang aktif saja, sedangkan anak yang lainnya itu enggak diajak gitu ya, kurang dimotivasi. Nah, seperti itu. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran secara keseluruhannya belum tercapai. Nah, misalkan itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi cukup 1 poin saja karena indikator yang kedua 3 ini memang tidak menjadi target atau fokus observasi. Jadi cukup. Tapi kalau misalkan ibu gurunya yang menceklis 3 indikator, berarti ibu kepala sekolahnya juga harus memberikan penilaian sesuai fokus observasi di sini. Karena di sini munculnya 1 ya 1 nilainya. Oke, selanjutnya ada rekomendasi. Jadi di sini tuliskan lagi gitu ya yang menjadi catatan Bapak Ibu kepala sekolah sebagai rekomendasi kepada Bu Ninia. Nah, kira-kira apa? Misalkan gitu ya. Nah, sebaiknya misalkan guru mengawali misalkan gitu ya, mengawali pembelajaran dengan kegiatan yang seperti apa, misalkan kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang bisa memotivasi anak untuk berkomunikasi, misalkan menanyakan keadaan hari ini seperti apa, sehingga anak termotivasi untuk mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pengalamannya, sehingga terjalin komunikasi yang efektif seperti itu ya. Jika sudah diisi semua, nah, baru nanti akan muncul tombol warna biru. Klik kumpulkan. Nah, di sini kumpulkan nilai. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi.
ya. Ini sebagai hasil hasil penilaian. Mohon maaf ya, tadi satu indikator ini yang muncul 3 indikator dilakukan tapi belum efektif, indikator yang kedua dilakukan tapi belum efektif, yang ketiga dilakukan dan efektif. Checklist, saya mengerti bahwa rating tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Oke, klik kumpulkan. Nah, jika ibu atau bapak kepala sekolah sudah melakukan observasi, nah ibu gurunya silahkan buka kembali PMM. Nah, di sini ada keterangan 50% sudah berubah karena sudah melakukan observasi. Nah, klik cek langkah observasi. Jadi di sini sudah kembali ke akun guru ya, Bapak Ibu tadi kepala sekolah. Nah, checklistnya jadi berubah 2. Persiapan sudah, melakukan observasi sudah. Nah, tinggal langkah selanjutnya yaitu isi dokumen tindak lanjut. Oke, klik yang warna biru, isi dokumen. Nah, ini sudah muncul nilainya. Dan nilai ini, catatan ini adalah catatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, itu rekomendasinya ini harus diingat ya, sebagai guru ini rekomendasi dari atasan yang harus dilakukan oleh guru demi perbaikan ke depan gitu ya. Jika ini sudah ada, nanti klik lanjut. Oke. Nah, namun untuk langkah selanjutnya terkait tindak lanjut, insya Allah nanti kita akan kembali bersilaturahim di channel ini. Saksikan dan pantau terus channel ini. Semoga Allah masih memberikan usia kepada kita sehingga kita akan terus belajar tiada henti untuk melakukan perbaikan diri ya, apalagi untuk mengupdate ilmu khususnya terkait di PMM. Demikian Bapak Ibu tutorial tentang bagaimana menginput jadwal dan lain sebagainya di PMM, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Semoga video sederhana ini sedikitnya dapat membantu Bapak Ibu guru, bisa bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Semoga Allah permudahkan apa yang kita lakukan, semoga menjadi nilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب.